hidup kami. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa anugerah-Mu mengalir atas kami di tempat ini. Bahkan setiap orang yang mendengar firman ini dijamah oleh Tuhan, diberkati dan hidup di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Baik saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Apa saudara? Hidup dalam kerajaan Allah. Nah saudara, rupanya waktu sebelum Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, sebelum firman telah menjadi manusia, ternyata saudara, orang-orang Israel hidupnya itu adalah hidup semau-maunya. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Maleakhi, saudara, kitab Maleakhi sampai dengan Matius, ya, Injil itu ada, ternyata itu terjadinya begitu lama. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan lagi firman-Nya kepada bangsa ini. Jadi ada jeda begitu ya, jeda yang begitu lama yang tidak didengar oleh bangsa Israel. Jadi zaman Maleakhi, setelah zaman Maleakhi itu tidak ada firman lagi kepada bangsa Israel. Tuhan berdiam diri. Nah, setelah Tuhan berdiam diri, saudara, ternyata orang-orang Israel ini semakin hari hidupnya semakin kacau. Makanya di dalam kisah Matius, saudara, kalau saudara lihat di dalam kisah Matius, saudara, ahli-ahli Taurat dia berkompromi dengan Herodes. Makanya ketika mendengar ada seorang yang lahir dan akan menjadi raja atas bangsa Israel, Herodes tidak mau jabatannya dicopot. Akhirnya dia minta bantuan dengan ahli Taurat, dan ahli Taurat waktu itu mengatakan, memang ada tertulis di dalam kitab kami bahwa satu saat akan datang raja. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-6, supaya saudara, memorinya saudara datang lagi, saudara. Dikatakan begini, ayat yang ke-6, ya, ini kata ahli Taurat, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi ketika bangsa ini sudah tidak menerima firman Tuhan, saudara, sudah tidak mendengar suara Tuhan. Mungkin firman Tuhan ada karena bangsa ini kan pegang Tauratnya Musa, tetapi mendengar suara Tuhan, mereka tidak pernah mendengar lagi sejak zaman Maleakhi. Setelah Yesus lahir ke dalam dunia, maka bangsa ini bisa diajak kerjasama oleh Herodes, dan Alkitab mengatakan Herodes membunuh semua bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Dibunuh semua, karena di dalam kitabnya Taurat, di dalam kitabnya orang Israel itu ada tercatat bahwa akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi bangsa ini, saudara, semakin hari hidupnya sudah tidak baik, semakin hari semau-maunya, saudara. Bangsa ini, kalau kita lihat, kalau orang yang tidak pernah mendengar suara Tuhan, mereka punya Alkitab, siapa yang tidak punya Alkitab? Saya tanya di Kupang ini, siapa yang tidak punya Alkitab?
Orang Kristen siapa yang tidak punya Alkitab? Pasti ada, walaupun itu hanya satu. Alkitab satu, HP-nya bisa 5. Itu wajar, saudara. Karena sekarang ini musim HP. Tetapi mereka tidak mendengar suaranya Tuhan. Mereka tidak mendengar suara Roh Kudus. Oleh sebab itu hidupnya mau-mau. Alkitabnya ada di rumah, ada. Mungkin ada 2, mungkin ada 3. Di dalam HP juga ada. Tetapi tidak mendengar suaranya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di dalam Matius ketika Yohanes pun lahir 6 bulan sebelum Yesus. Dan Yohanes ini ketika dia melayani, dia berkata begini dalam Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kok bangsa Israel disuruh bertobat? Padahal bangsa pilihan, bangsa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguasai bangsa-bangsa. Karena maunya sendiri, hidup maunya sendiri. Enaknya gimana ya enaknya sendiri begitu. Nah, oleh sebab itu Yohanes mengatakan, engkau bertobat. Orang Kristen yang hidupnya maunya sendiri harus bertobat. Pertobatan di dalam Matius 3 ayat 2 ini disebut metanoia, saudara. Artinya bukan bertobat karena belum mengenal Allah. Jadi pertobatan itu saudara ada 2, ada epistrofe, ada juga metanoia. Jadi epistrepo atau epistrepo itu artinya begini, orang yang belum mengenal Allah. Itu wajar. Kalau misalnya dia belum mengenal Allah, belum ke gereja, ya, artinya bukan orang Kristen. Ketika dia berjalan di dalam kegelapan, terus mengenal Tuhan, dia berbalik. Itu bukan metanoia ya. Itu berbalik itu artinya epistrepo. Artinya berbalik 180 derajat. Tadinya saya menghadap ke sana, sekarang saya menghadap ke Eda. Nah, itu epistrepo. Kalau metanoia, saudara, ketika saya sudah menghadap ke Eda, saya sudah melihat Eda, saya sudah melihat dia, maka saya berjalan. Nah, itu namanya metanoia. Artinya di dalam Roma 12 artinya pembaharuan jiwa, pembaharuan pikiran, pembaharuan tingkah laku. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu bertobat, metanoia. Artinya pikirannya terus diubah. Kalau tidak diubah, seperti bangsa Israel, saudara, dia tidak mengerti bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti bahwa mereka itu sebenarnya pewaris kerajaan Allah. Mereka itu tidak mengerti bahwa mereka itu sebenarnya sudah disiapkan janji-janji Allah lewat Abraham. Tetapi mereka tidak mengerti ya. Artinya mereka itu harus memiliki pertobatan, pembaharuan jiwa lagi. Makanya di dalam Yeremia yang bersalah, aku akan memberikan roh yang baru. Roh yang baru itu artinya pikiran yang baru, hati yang baru. Mereka sudah mengenal, sudah tahu. Bangsa Israel ini sudah tahu Yahweh Elohim. Makanya yang mengenalkan Yahweh Elohim itu kan bangsa Israel kepada kita. Siapakah Yahweh Elohim itu? Yahweh Elohim adalah pencipta langit dan bumi. Mereka yang mengenalkan kepada orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya tidak tahu, tetapi karena dikenalkan Yahweh Elohim, maka kita mengenal siapakah Yahweh Elohim, siapakah Allah kita. Nah, oleh sebab itu ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setelah dikatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, dan kerajaan Allah itu memang sudah datang, yaitu lewat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika kita berbalik, tadinya kan kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus.
Kristen itu kan bukan orang Indonesia punya, benar? Kristen itu bukan dari Timor. Apa ada Kristen dari Timor? Tidak ada. Kristen itu dari Timur Tengah sana. Orang Timur itu tidak mengenal Kristen tadinya nenek moyangnya. Orang Timur itu kan hanya mengenal ritual-ritual dulu itu ya. Ada ritual, pokoknya banyak ritual-ritual yang di dalam Timur, ya baik rote, baik sabu, baik itu sumba. Makanya ada bukan agamanya, ada aliran-aliran kepercayaan. Hamatua katanya, Hamatua ya, besar. Terus Neno, Wisneno, nah, Tuhan Allah. Tetapi siapa Allahnya kan tidak ngerti begitu. Makanya Kristenan masuk ke Indonesia, makanya kita mengenal, oh ternyata Allah yang selama ini kita ritualkan menurut suku-suku. Barusan saya nonton, saudara, kalau tidak salah itu di Alor ya. Jadi di Alor itu ada semacam rumah adat begitu. Terus rumah adat ini ada kayunya itu ukiran sekitar 1,5 meter. Terus di tengahnya itu, jadi kayu ini kotak begitu, di tengahnya ini lubang. Terus lubang di tengah, ya, jadi dari atas sampai ke bawah itu lubang. Terus di tengah kayu itu juga ada lubang gitu. Ternyata ada tombak. Jadi tombak itu dari atas sampai ke bawah itu kelihatan ujung tombaknya saja, tapi yang bukan besinya ada di bawah. Jadi kayunya di atas. Dilihat kan begitu, tadi pagi saya nonton. Terus dia bilang begini, ini tidak boleh diganggu gugat karena ini keramat. Jadi ini keramat, tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh sembarangan. Artinya semua orang ngomong tentang ini tombak. Karena katanya, kalau satu saat terjadi bahaya, ini tombak nanti akan keluar sendiri. Tidak tahu yang betul apa tidaknya. Nanti tombak ini akan keluar sendiri, atau terjadi perang. Nanti ini tombak ini akan keluar sendiri. Dan tombak ini ketika keluar sendiri, nanti akan dipilih begitu ya, yang pemimpinnya siapa begitu, untuk bisa mengangkat ini tombak. Nah, ini kan ada, saudara. Ini dia katakan bahwa itu adalah pelindung dia, pelindung mereka, pelindung suku itu. Ini adalah adat. Setelah kekristenan datang ke kita, baru kita mengerti bahwa yang sebenarnya, yang pencipta langit dan bumi adalah Yahweh Elohim, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Barulah kekristenan terjadi. Setelah itu kekristenan terjadi bagi Jawa, Kalimantan, di Timur, di Irian dan segala macam ya. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Hanya saudara, rumah tangga kita belum tentu hidup di dalam kerajaannya. Seperti saya tadi katakan, orang Israel sudah dipilih, orang Israel sudah menjadi pewaris janji Abraham, tetapi mereka tidak hidup di dalam janjinya Abraham. Orang Kristen pun demikian, sudah diberikan kerajaan Allah, tetapi tidak hidup di dalam kerajaan. Jadi kerajaan itu ada dua. Yang pertama kerajaan dunia, dan yang kedua kerajaan Allah. Kerajaan dunia adalah kerajaan yang sudah diserahkan kepada iblis. Makanya dia menawarkan kepada Yesus, kalau kau menyembah aku akan memberikan kerajaan dan kemegahannya dunia ini. Yang penting kau menyembah aku. Saudara, di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat yang ke-20,
Kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, saudara. Dikatakan demikian. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Saudara garis bawahi perkataan dengan kuasa. Artinya begini, kerajaan Allah itu bukan sekedar dikatakan saja. Saudara mendengar firman Tuhan, hari ini saya mengatakan sesuatu kepada saudara. Bukan menerima perkataan saja, tetapi saudara harus menerima kuasanya. Artinya di dalam kerajaan Allah itu ada kuasa sebenarnya. Cuman kita tidak bisa menikmatinya, cuman kita tidak bisa mengambilnya, saudara. Kenapa? Kenapa orang Kristen, saudara, banyak yang hidupnya tidak benar? Kenapa orang Kristen banyak yang hidupnya mau-maunya sendiri? Padahal kerajaan Allah itu sudah disiapkan kepada kita. Kuasa ini bukan hanya sekedar sakit disembuhkan, itu juga mengenal kuasa. Tetapi kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar itu. Punya masalah, masalahnya diselesaikan dengan bantuan Roh Kudus. Bukan itu saja. Terus tadinya mungkin mau seperti sekarang yang mau masuk CPNS, mau masuk PNS. Terus setelah dites segala macam dia masuk. Oh, ternyata itu adalah kuasanya Tuhan. Karena saya berdoa, saya minta hamba Tuhan berdoa, saya ke gereja, saya segala macam, saya rajin. Sebab waktu itu mau jadi PNS, makanya dia rajin. Nah, saudara, bukan itu. Ya mungkin itu hanya yang beberapa. Tetapi di sini dikatakan kuasa itu, yaitu menikmati di mana ada kebenaran. Makanya di dalam Roma, ini berhubungan, saudara, di dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan. Jadi kalau saudara hanya mempermasalahkan makan minum, itu bukan kerajaan Allah. Kalau saudara tadinya misalnya hidupnya tidak berkecukupan, terus Tuhan berkati, bukan kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah adalah soal apa? Kebenaran. Jadi kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, itu adalah soal kebenaran. Itu adalah soal di mana apakah Tuhan Yesus itu ada di dalam keluarga kita, ada di dalam hidup kita apa tidak. Karena saudara, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada Tuhan Yesus, saya percaya rumah tangga itu tidak akan benar. Namanya tidak ada kebenaran, maka tidak akan benar. Kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi tidak benar. Dalam pelayanan kita pun demikian. Yang kedua, yaitu adanya damai sejahtera. Oh, damai sejahtera itu kita dapatkan dari mana saja? Iblis ini selalu mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Otomatis yang dicuri adalah damai sejahtera. Itu yang paling dia mau adalah damai sejahtera. Waktu Adam dan Hawa, saudara, Tuhan ciptakan damai sejahtera melingkupi Adam dan Hawa. Ternyata apa yang dicuri? Damai sejahteranya Hawa. Damai sejahtera Hawa dicuri, merembet kepada Adam, dan akhirnya hancur rumah tangga ini. Dosa merembet terus. Dosanya hanya melanggar satu, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi setelah Adam dan Hawa berdosa, anaknya ikut berdosa lebih besar lagi, yaitu membunuh. Bukan anaknya saja, Kain yang membunuh, saudara. Saudara lihat, dosanya
dosa Babel, dosa pemberontakan kepada Allah. Dosanya makin hari makin besar karena tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera sudah hilang. Terus sampai kepada hari ini bangsa-bangsa saudara, bukan bangsa-bangsa saja, suku-suku bangsa pun demikian. Gara-gara sedikit berantem. Orang berantem ada damai sejahtera tidak? Orang berkelahi ada damai sejahtera? Tidak. Saya ini punya damai sejahtera untuk berkelahi. Orang kalau berkelahi saudara, ya, tidak mungkin ngomongnya lu cantik, lu hebat lah. Tidak mungkin saudara, benar. Suami istri kalau berantem saudara, satu dengan yang lain saling menunjukkan pantat mereka. Saudara yang punya suami istri, yang sudah suami istri sini tahu ya, kalau mereka berantem saudara, yang satu menghadap timur, yang satu menghadap barat. Benar ya? Benar atau tidak? Ada benarnya, ada tidaknya. Saya pernah bercerita saudara. Saya bilang saya pernah aneh dan heran waktu saya di mana itu, di Timor Leste. Saya punya teman. Ini teman dekat, teman ngobrol saudara. Ini sama istrinya tiap hari berantem. Pagi-pagi saudara, entahlah, saudara istrinya ini memang mungkin kemauan suaminya ini, istrinya itu pagi-pagi itu mandi, ya, habis mandi ya bersih-bersih lah sedikit begitu ya. Ini saya lihat saudara dari pagi sampai sore ini pakai baju tidur, jadi tidur yang malam itu bajunya itu dipakai terus sampai sore saudara, sampai sudah kotor-kotor begini. Orang Kupang bilang dodole begini. Jadi saudara tiap hari berantem saya lihat itu. Pagi-pagi itu sudah mulai ya. Ada saja berantem. Hal yang sepele berantem. Hal yang belum terjadi saudara sudah diberantemkan saudara. Padahal belum terjadi. Tapi yang saya heran saudara, makanya saya pernah bercerita ya. Yang saya heran saudara, biarpun pagi-pagi sampai sore dia berantem saudara, tapi anaknya banyak. Kenapa bisa begitu saudara? Karena jam 6 itu sudah gencatan senjata. Jadi jam 6 ini dia bilang stop, kita berantem, kita mesra-mesraan dulu. Ini mungkin begitu. Ini berantem tiap hari saudara. Hampir jarang lah kalau tiap hari tidak ada berantem, tidak ada berkelahi, pasti ngamuk ya. Entah itu suami yang ngamuk, suaminya itu pegawai. Jadi kalau mau kerja itu dia ngamuk dulu sama istrinya, nanti sore ketemu ngamuk lagi sama istri. Istrinya tidak mau kalah, ngamuk juga sama dia, berantem. Tapi anaknya saudara banyak sekali. Anaknya itu kecil-kecil banyak saudara. Makanya saya pikir, oh ya mungkin nanti jam 6 dia gencatan senjata. Nah, saudara, tidak ada damai sejahtera di dalam rumah tangga ini. Kacau balau, kacau saudara. Makanya Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran. Saya percaya kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah tangga, pasti ada damai sejahtera. Amin. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Ada damai sejahtera. Makanya jangan sekali-kali saudara, damai sejahtera itu mau dicuri oleh iblis. Benar. Kalau kita kadang-kadang kita ini tidak mengerti, kadang-kadang seperti bangsa Israel. Mereka sudah diberikan kerajaan Allah, mereka sudah diberikan warisan, mereka sudah diberikan janji-janji lewat Abraham. Mereka bangsa pilihan, tetapi mereka tidak hidup di dalam janji itu sendiri. Kita pun demikian, kita bukan janji lagi saudara, sudah diwujudkan di dalam nama Yesus.
kita tinggal menikmati, kita tinggal hidup di dalam kerajaan. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, dikatakan yang kedua, damai sejahtera itu akan ada tinggal di dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Siapa yang dapat diambil damai sejahteranya? Siapapun juga, saudara. Tidak terkecuali. Mau dia pendeta, mau dia majelis, mau dia pendiri agama, tokoh agama, saudara lihat, bisa diambil damai sejahteranya? Sangat bisa. Makanya damai sejahtera itu hati-hati, saudara. Kalau kita belum mengerti, saudara, makanya di dalam Galatia 4, orang yang belum mengerti, kita lihat ya di dalam Galatia 4. Galatia 4, saudara, ayat pertama dikatakan begini, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya dia tidak mengerti bahwa dia itu adalah pewaris kerajaan Allah. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Alkitab mengatakan begini, satu saat orang-orang pilihan di dalam Kristus Yesus akan menghakimi 12 suku Israel. Tetapi kalau belum akhir balik, belum mengerti, akhir balik itu dalam bahasa Indonesianya ya dikatakan begini, akhir balik itu artinya ada pertumbuhan, baik itu jiwa, baik itu pengertian. Jadi kalau anak itu sudah akhir balik, dia mulai ada pengertian, mulai jiwanya itu biasanya yang dulunya tidak tertarik, misalnya perempuan dengan laki-laki mulai tertarik. Itu artinya mereka itu sudah akhir balik. Itu salah satunya. Di dalam rumah pun demikian. Di dalam rumah pun kalau orang sudah akhir balik, dia ngerti, ini rumah orang tua, berarti rumah saya juga. Ini orang tua punya, berarti saya punya juga. Suami istri pun demikian. Ketika dia menikah, dia mengerti, oh ini rumah suaminya, berarti rumah saya juga. Oh ini kepunyaan istrinya, berarti kepunyaan suaminya. Makanya kita mengatakan bahwa mereka itu menjadi satu. Mereka itu bukan dua lagi, menjadi satu. Kalau belum mengerti, kenapa ada orang begini? Ada pernah terjadi, saudara. Kalau tidak salah suaminya punya toko. Ini suaminya punya toko, saudara. Jadi bukan suaminya punya toko, jadi suaminya itu usaha. Jadi dia beli sebuah toko, dia usaha di situ. Karena istrinya berkelahi dengan suaminya, saudara tahu, tokonya dibakar, saudara. Saya bilang begini, ini istri kurang beres. Mengong, kenapa? Dia tidak mengerti. Kalau itu suaminya punya, berarti dia punya juga, benar? Coba dia, kalau masuk ke tokonya, terus di situ banyak pegawainya. Apa pegawainya diam-diam? Tidak mungkin. Pegawainya bilang, Nyonya, gitu ya, Bos, selamat pagi bos. Karena pegawainya tahu itu istrinya yang punya toko. Tetapi istrinya ini berarti dia belum akhir balik, walaupun dia sudah menikah. Walaupun mungkin akhir baliknya waktu dia itu tertarik dengan suaminya sebelum kawin. Itu akhir baliknya hanya soal-soal itu. Tetapi dia tidak mengerti bahwa kepunyaan suaminya itu sebenarnya kepunyaan dia juga. Kalau suaminya dapat duit, saudara, dapat uang dari toko itu, terus dia misalnya mau ke Bali, mau pesiar kemana, tentu saudara penghasilan dari toko itu yang dia nikmati juga. Tetapi karena pengertian ini ditutup, saudara, oleh iblis, kenapa
dia bisa berani bakar tokonya? Karena dia belum akhir balik, belum memiliki pengertian. Seperti di dalam kitab Galatia tadi, sebelum akhir balik, dia tidak mengerti bahwa dia itu adalah pewaris. Dia itu adalah Tuhan dari segala sesuatu. Anak-anak juga demikian, saudara lihat. Anak-anak kecil, orang tuanya sudah misalnya punya rumah, sudah dicat bagus-bagus, catnya juga yang mahal. Namanya anak-anak belum akhir balik, saudara. Dia ambil spidol, saudara. Dia gambar itu. Karena dia tidak mengerti. Dia gambar semua pintu-pintu yang sudah dicat, sudah bagus-bagus, dia gambar semua pakai spidol. Bahkan bukan digambar saja, dia hantam pakai obeng, saudara. Dia punya ketemu obeng, dia tusuk gitu. Karena dia belum mengerti bahwa pintu itu, rumah ini, tembok itu sebenarnya kepunyaan dia. Satu saat akan menjadi kepunyaan dia. Dia belum akhir balik, walaupun dia sudah dewasa, mungkin juga belum tahu bahwa itu sebenarnya kepunyaan dia. Makanya bangsa Israel, kenapa bangsa Israel mati di padang gurun, saudara? Dia tidak mengerti tanah perjanjian itu yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Yahweh Elohim, itu adalah miliknya bangsa Israel. Dia tidak mengerti. Dia itu adalah umat pilihan. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Biar pikiran kita mulai metanoia, pikiran kita mulai diubah, saudara, diubah dan berubah terus. Istri suami berubah. Apa yang dimiliki oleh istri adalah milik suami. Apa yang dimiliki suami adalah milik istri. Demikian juga jemaat dengan Kristus. Kepunyaan saya ini bukan kepunyaan saya. Makanya Paulus mengatakan begini, hidupku bukan aku lagi. Bukan milik aku lagi, tapi milik Kristus. Karena Kristus sudah menyatakan bahwa Kristus itu juga bukan milik sendiri, karena dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Makanya Alkitab mengatakan kalau saudara lihat hubungan suami istri seperti hubungan jemaat dengan Kristus. Ini adalah rahasia terbesar. Paulus mengatakan demikian. Orang yang tidak mengerti, orang yang belum akhir balik, belum mengerti hubungan ini. Tubuhku adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik, dan aku adalah milik Dia. Belum mengerti karena kita belum akhir balik. Belum mengerti bahwa kerajaan Allah itu sudah disiapkan bagi hidup kita, bagi hidup saya, bagi hidup saudara, bagi semua orang. Bahwa kerajaan itu biarlah kita tinggal di dalam kerajaan itu, biarlah kita hidup di dalam kerajaan itu. Karena kalau kita hidup di dalam kerajaan itu, maka damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus itu selalu ada tinggal di dalam kehidupan kita, dan kebenaran itu selalu ada. Yesus itu selalu ada. Firman, mendengar suara Tuhan. Beda, saudara. Kita punya Alkitab, kita bisa baca Alkitab, kita bisa mendengar firman Tuhan di tempat ini, tapi mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran itu belum tentu. Makanya saya seperti bangsa Israel, punya Taurat, tetapi Tuhan tidak berbicara lagi. Setelah Tuhan tidak berbicara lagi, hidupnya mau-maunya, saudara. Ada pembunuhan besar-besaran terhadap orang Ibrani. Dia tutup mata. Yang tadi yang saya katakan Matius tadi itu, Matius di dalam kitab Matius, saudara, ada pembunuhan anak-anak orang Kenapa orang Israel tutup mata? Kenapa tidak orang Israel tidak membela
membela bangsanya, membela anak-anak kecil. Karena hidupnya mau-mau, saudara. Karena sudah dikuasai oleh Herodes. Demikian juga kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh iblis, rumah tangga kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, kita maunya hidup mau-mau sama Tuhan. Maunya aku, suka-sukanya aku. Kalau saudara mau begitu, ya silakan saja. Karena firman Tuhan itu sudah banyak saudara dengar. Saya percaya orang Kristen sudah banyak mendengar, bukan saudara saja. Orang yang minum mabuk pun demikian. Saya percaya mereka pun pasti banyak mendengar firman Tuhan. Hanya mendengar perkataannya saja, tapi tidak memiliki kuasa untuk merubahnya kehidupan ini. Biarlah kita hari ini selalu merubah, metanoia, bertobat saudara. Saya pun demikian. Bertobat itu bukan untuk jemaat saja, untuk pendeta. Untuk pendeta pun harus bertobat, harus. Pendeta itu manusia. Pendeta itu bukan Tuhan Allah. Pendeta ya, untuk sekarang kan kayak pastor ya, pastor sama dengan pendeta sama saja. Itu tetap harus metanoia, tetap harus bertobat. Majelis harus bertobat, harus. Artinya bertobat itu yaitu metanoia, pembaharuan pikiran setiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Kita demikian juga, saya pun demikian juga. Biarlah kita terus hidup diperbaharui dan diperbaharui menjadi serupa dengan Dia. Saya percaya bahwa kebenaran Tuhan itu ada dan tinggal di dalam hidup kita. Kita tinggal menikmatinya. Amin. Tetapi jangan sekali-sekali saudara biarkan iblis mencuri. Iblis kalau sudah mencuri saudara, hebat. Di dalam rumah tangga kita hebat, pecah belah semuanya. Kalau damai sejahtera sudah dicuri oleh iblis, semuanya menjadi berantakan. Semuanya menjadi berantakan. Bahkan perkataan-perkataan yang tidak pantas keluar. Bahkan tingkah laku kita, emosi kita, kalau sudah diambil oleh setan, oleh iblis, sudah tidak karuan saudara. Nanti ada upahnya, ada, segala sesuatu ada. Apa yang kita perbuat pasti dipertanggungjawabkan. Dan firman Tuhan itu tidak akan meleset. Saya percaya dan saya yakin tidak akan meleset. Apa yang diperbuat oleh saudara lalu-lalu, apa yang diperbuat oleh saya pasti dipertanggungjawabkan nanti. Itu pasti dan sangat pasti. Biarlah kita selalu ada di dalam kehidupan. Yesus adalah kebenaran kita. Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa menikmati damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan satu pujian, Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan setiap orang yang mendengar baik di tempat ini, baik di rumah-rumah, Tuhan, kami ingin hidup di dalam kerajaan-Mu. Bila kerajaan Tuhan datang dan kami boleh menikmatinya, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bukan soal makan dan minum. Mungkin banyak orang yang bisa makan, mungkin banyak orang yang bisa minum. Apapun yang dia mau, dia bisa makan. Apapun yang dia mau minum, dia bisa minum. Dia bisa beli dengan uang, tetapi kebenaran tidak bisa dibeli. Tetapi damai sejahtera tidak bisa dibeli, dan sukacita pun tidak bisa dibeli. Oleh karena Roh Kudus saja damai sejahtera itu, kebenaran itu tinggal di dalam hidup kami, dan sukacita itu. Terima kasih Bapa di surga sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Kita katakan Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yang menyelamatkanku.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa hidup di dalam kerajaan-Mu, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berikan kami kekuatan untuk hidup di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terpujilah nama-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersimpan dalam hidup setiap kami yang mendengar, Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami, beri kekuatan kepada kami hidup di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukanlah hanya perkataan, bukanlah hanya pendengaran saja, tetapi kuasa kami untuk menikmati kebenaran, untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati sukacita dari Roh Kudus. Tuhan, kami tidak mau keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dicuri oleh iblis. Ketika iblis mencuri, dia akan membunuh dan membunuh serta membinasakan. Biarlah kami, Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk mempertahankan kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur buat hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sampai katakan amin. Tuhan jawab dan berkati. Baik, puji Tuhan, kita percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk melengkapi ibadah kita saat ini, kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita satu dan doa. Ucapan syukur kami naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, terlalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat demi berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kami memberikan persembahan. Ucapan syukur kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami terlebih dahulu, dan biar kami boleh memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Baik, selamat menabur, menuai. Kita katakan segala puji syukur kita naikkan bagi Tuhan. Haleluya, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.